Cara pendirian CV. Pengertian CV atau sering disebut dengan persekutuan komanditer secara umum adalah sebuah badan usaha alternatif dengan pemodalan yang terbatas yang didirikan karena terdapat kerjasama antar dua orang atau lebih. Pengertian CV menurut para ahli ada dari Purnamasari, Wijayanta, dan Widyaningsih, dan Wijayanto. Dasar hukum pendirian CV diatur dalam KUHD khususnya pasal 19 sampai 21 yang mengatur tentang persekutuan komanditer. Tentu juga tidak lupa KUHP Perdata sebagaimana konsep awalnya merupakan persekutuan atas dasar perjanjian. Pasal 19 berbunyi, perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer didirikan antara seorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Pasal 20 berbunyi dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. Pasal 21 berbunyi, persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhan terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu. Hal penting yang harus diketahui dalam membuat perusahaan CV diantaranya yaitu 1. Menentukan nama perusahaannya, 2. Menentukan pemilik atau pendirinya, 3. Menentukan jenis usahanya, dan 4. Menentukan lokasi lengkapnya. Lalu selanjutnya syarat-syarat dalam pembuatan CV diantaranya yaitu adanya akta pembuatan CV, adanya surat izin usaha perdagangan, adanya nomor pokok wajib pajak, adanya tanda daftar perusahaan, adanya surat keterangan domisili perusahaan, dan adanya pengesahan dari pengadilan. Langkah-langkah untuk mendirikan CV. Langkah pertama, Anda harus membuat akta pendirian CV. Akta merupakan salah satu syarat wajib untuk pendirian CV. Langkah kedua, Anda harus membuat surat keterangan domisili perusahaan. Setelah memperoleh akta pembuatan CV, selanjutnya Anda harus menempatkan akta tersebut ke kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Langkah ketiga, Anda harus membuat NPWP perusahaan. Pembuatan NPWP diajukan ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili perusahaan. Langkah keempat, Anda harus membuat surat izin usaha perdagangan. Setelah proses pendaftaran akta CV selesai, selanjutnya Anda harus mengatur izin usaha CV. Langkah kelima, Anda juga harus membuat tanda daftar perusahaan. Proses supaya buat CV lengkap, Anda juga wajib membayar TDP. Langkah keenam, yaitu langkah terakhir, pengesahan pengadilan. Setelah akta dari notaris, tahapan selanjutnya yaitu tahap CV ke pengadilan negeri. Kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Biaya pembuatan CV di notaris. Pendirian badan usaha seperti CV ataupun PT, proses mengurus CV memang terlihat cukup rumit. Harus membuat akta pendirian, mendaftarkan akta pendirian ke paniteraan pengadilan negeri setempat, mengurus izin usaha, NPWP perusahaan, tanda daftar perusahaan, hingga mengumumkan ikhtisar resmi berdirinya CV dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Karena akan lebih praktis dan mudah apabila meminta bantuan jasa notaris yang sudah berpengalaman untuk mengurus segala keperluan tersebut. Adapun untuk biaya pembuatan CV di notaris, harga yang dipatok biasanya mulai dari 5 juta sampai 9 juta dengan waktu pengurusan paling lama 4 minggu atau 1 bulan. Kelebihan CP. Keuntungan yang didapat mendirikan CP yakni pendirian yang lebih mudah, biayanya lebih murah dibandingkan dengan PT. Namun di balik keuntungan pendirian CP tersebut terdapat kelemahan di mana sulit yang menarik kembali modal yang telah diberikan dan jangka waktu yang tidak sesuai menentukan karena kegiatan usahanya harga bergantung kepada sekutu yang aktif menjalankan perusahaan. Kekurangan CP. Kekurangan lainnya dimiliki oleh CP ialah sebagai subjek pajak di mana setiap pendapatan yang dapat dikenakan pajak pendapatan, sedangkan keuntungan atau dividen dibagikan kepada para sekutu tidak akan dikenai pajak. Namun berkaitan dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka sekutu aktif tidak memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada sekutu aktif dan menjalankan kegiatan usahanya sehingga rasanya perusahaan lebih terjaga.